Ya betul sih. Itu tetap menyuarakan tertolak. Betul. Tapi saya tidak mengatakan kata cerai sama istri saya. Masa? Sekali. Saya tidak mengatakan cerai kepada istri saya. Betul, saya marah sama istri saya, tapi saya tidak mengatakan kata cerai. Saya mengatakan kata maaf. Tidak. Berarti mah terlepas dengan kasusnya itu latihannya. Maksudnya kasusnya harus jelaskan gitu. Cuma permasalahannya si suami ya tetap ngomong dengan berbagai cara, dengan berbagai pertanyaan hakim gitu. Jadi dengan namanya ngomong tapi tetap Maksudnya maksudnya kasusnya harus jelas. Itu masalahnya si suami ya tetap dengan aja ditanya hukum hari sekarang ngaku gitu. Masuk pakai lagi. itu tak. Di situ aslinya. Harus jadi seperti Di agama yang harus ranah perdebatan adanya di elat. Ya, elat itu ibarat negara yang ranah perdebatan itu adalah kasus, bukan vonis. Karena vonis itu bagaimana kasus, bukan undang-undangnya, bukan kita buatnya. Sama di agama kita, ranah perdebatan bukan ada di kita bikin, tapi ada di elat. Karena itu undang-undang kita benar semua. Untuk apa kita itu adalah dalil untuk rujukan, untuk jalan istilah kita ke kitab mana yang sesuai dengan kasus si orang tersebut. Begitu. Makanya yang namanya fikih maksudul ahkam syariah Allah dituri wal ijtihad. Kalau menyampaikan hukum Islam, menyampaikan hukum fikih, tidak tahu mekanisme cara ijtihad, haibatul istidlal, tidak bisa menyampaikan hukum hanya dengan membaca transkrip. Begitu kan. Apalagi yang mau aku tanyakan. Mas hipnotis, jangan dong. Apa? Harus bisa apa yang dimaksud elat, apa yang dimaksud ta'lul. Elat itu adalah fakta, peristiwa, fakta yang dilakukan oleh si pelaku, fakta yang dialami oleh si pelaku, fakta yang dirasakan oleh si pelaku. Otomatis kalau kita ingin menggali fakta-fakta tersebut harus bertemu langsung dengan si pelaku, bukan kabar, bukan cerita, bukan dari media sosial. Begitu nah, bang juga. Iya, teori saya tahu, praktek sulit ternyata. Karena sering menangani kasus seperti itu, nah, dia berbohong, tapi enaknya kan ada saksi. Ketika diteliti tidak sinkron kan gitu. Berarti ketika diteliti, ketika kita tanya, dia banyak yang tidak sinkron kronologis awal sampai akhir, kan begitu. Karena kenapa? Ditilai kan panca indera yang 5 ini sinkron atau tidak. Awal dari pertanyaan otomatis kan panca indera ini akan sinkron siapapun orangnya. Kalau dia yang mengalami, yang melakukan dan yang merasakan, panca indera itu akan sinkron. Terekam di otak kita. Begitu. Ketika kita tanya waktu, tanya tempat, tanya peristiwa dan sebagainya, tidak akan butuh berpikir, hanya butuh mengingat. Ketika ditanya langsung jawab, ketika tanya begitu. Kalau ketika kita tanya, dia berpikir dulu atau dia